Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan ekonomi fungsi linier selanjutnya yang akan saya jelaskan pada sesi ini adalah tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nah, selain pajak yang berpengaruh terhadap keseimbangan pasar, ada juga subsidi yang perhitungannya hampir sama dengan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar ini karena subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang ini akan menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Ini kebalikan dari adanya pajak. Kalau pajak itu menyebabkan harga jual suatu produk akan semakin tinggi karena sebagian beban pajaknya oleh produsen dibebankan kepada konsumen, sedangkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini akan mengurangi harga jual. Jadi harga jualnya akan semakin rendah atau lebih rendah. Nah, jika produk dikenakan subsidi sebesar S per unit, S ini adalah besarnya subsidi, maka akan terjadi penurunan harga produk sehingga keseimbangan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak persamaan penawarannya akan berubah menjadi P sama dengan A plus BQ min S, ya, dikurangi S. Jadi nanti perhitungannya adalah A dikurangi S plus BQ. Jadi P dikurangi P sama dengan A dikurangi S, baru ditambahkan dengan BQ. Selanjutnya, keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi, kalau digambarkan kurvanya akan seperti ini. Jadi ini adalah QS ini persamaan penawaran sebelum produk itu diberikan subsidi. Ketika produk sudah diberikan subsidi, maka dia akan menurun. Kurva penawarannya akan bergeser ke bawah atau dia menurun di sini menjadi QS aksen. Begitu juga dengan titik keseimbangan pasarnya yang semula di sini menjadi turun, dia ke titik sini, ke E aksen ini. Tetapi seperti pada kurva keseimbangan pasar sesudah dan sebelum pajak, pada kurva keseimbangan pasar sesudah dan sebelum diberikan subsidi, QD juga tidak berpengaruh. Jadi dia tidak bergeser kemana-mana, dia tetap, ya, jumlah permintaan sebelum dan sesudah subsidi ini tidak berubah. Kemudian harga keseimbangan pasarnya juga berubah. Kalau semula di sini, dia akan turun ke sini. Ini adalah kurva penawaran sebelum dan sesudah pajak, sebelum dan sesudah subsidi. Kemudian ini adalah titik keseimbangan pasar sesudah dan sebelum subsidi. Selanjutnya, adanya subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu produk ini bisa dinikmati oleh konsumen, oleh produsen, dan di sini kita nanti akan mencari jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah itu berapa. Nah, yang pertama, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Ya, subsidi produksi yang diberikan oleh pemerintah ini menyebabkan biaya produksinya akan semakin rendah, akan lebih rendah dari biaya produksi aslinya atau biaya produksi semula. Nah, konsumen ini menerima subsidi secara tidak langsung karena subsidi itu kan awalnya diberikan kepada produsen
untuk dalam memproduksi suatu barang. Nah, karena biaya produksinya semakin rendah, nah otomatis juga harga jualnya akan semakin rendah. Di sini maka konsumen secara tidak langsung dia akan menerima subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen atau SK ini adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi atau PE dengan harga keseimbangan setelah diberikan subsidi atau sesudah subsidi. Jadi subsidi yang dinikmati oleh konsumen secara tidak langsung perhitungannya adalah harga keseimbangan sebelum produk diberikan subsidi dikurangi dengan harga keseimbangan setelah produk diberikan subsidi. Jadi PE dikurangi PE aksen. Yang kedua, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP. SP ini sama dengan S min SK. Jadi besarnya subsidi yang dinikmati oleh produsen ini adalah selisih antara besarnya subsidi per unit barang atau S dengan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. Jadi yang dinikmati oleh konsumen ini adalah berapa besarnya subsidi per unit barang, lalu dikurangi dengan berapa subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah, yang ketiga adalah jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Berapa sih jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen? Yaitu S sama dengan ini adalah S kecil, ini S besar, ini S kecil. Jadi S kali QE, yaitu dihitung dengan mengalihkan jumlah atau mengalihkan besarnya subsidi per unit barang S kecil dengan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi, atau sebaliknya juga bisa, yaitu dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual setelah subsidi dengan besarnya subsidi per unit barang. Nah, itu adalah untuk mengetahui berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, berikut ini adalah contoh soal tentang perhitungan subsidi, ya. Misalnya terdapat fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, kemudian pemerintah memberikan subsidi per unitnya adalah 1,5. Jadi 1,5 ini adalah S, subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap barang per unit. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah berapa jumlah dan harga keseimbangan sebelum subsidi? Kemudian berapa jumlah dan harga keseimbangan sesudah subsidi? Yang ketiga, berapa bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen? Dan yang keempat, berapa subsidi yang diberikan pemerintah? Nah, penyelesaian dari soal tadi adalah yang pertama, bahwa penawaran awal, yaitu penawaran sebelum adanya subsidi, adalah tadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q, atau sama saja Q sama dengan min 6 plus 2P, ya. Perhitungannya ya sama tadi, misalnya Q-nya ingin jadi 1 berarti kan dikalikan 2, begitu juga 3, begitu juga P, berarti semua ruas ini, semua angka ini atau yang ada di sini dikalikan dengan 2. Nah, kenapa min 6? Min 6 ini karena 3-nya itu pindah ke depan, ya. 3 pindah ke depan jadi minus 3 dikalikan 2 jadi min 6. 2 kali P jadi 2P.
jadi min 6 plus 2P. Q-nya adalah 1 karena 0,5 kali 2, jadi Q-nya 1. Kemudian penawaran dengan subsidi, ya, penawaran barang setelah diberikan subsidi berapa? Di sini P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian subsidi per unit barangnya adalah 1,5. Jadi 1,5 ini dikurangkan 3 dikurangi dengan 1,5 jadi 1,5. Jadi P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q, atau Q sama dengan min 3 plus 2P, ya, karena dikalikan 2 semua di sini, ya. 0,5 agar jadi 1 itu dikalikan 2, kemudian 1,5 nya pindah ke depan jadi minus 1,5 kali 2 jadinya minus 3. 2P ini didapatkan dari P dikalikan 2 jadi 2P, jadi Q sama dengan min 3 plus 2P. Selanjutnya persamaan permintaannya akan tetap, yaitu P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Yang pertama pertanyaannya adalah berapa keseimbangan pasar sebelum subsidi? Ya, keseimbangan pasar itu terjadi apabila QD sama dengan QS atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran barang yang ada di pasar. Nah, QD itu adalah 15 min P, kemudian QS penawaran tanpa subsidi adalah min 6 plus 2P, jadi diperoleh min 3P, kemudian ini min 6 min 15 jadi min 21 dibagi min 3 sama dengan 7. Jadi harga keseimbangan sebelum barang atau produk diberikan subsidi adalah sebesar 7. Kemudian kuantitas barangnya adalah kita ambil dari persamaan yang QD 15 min P. 15 min P nya sudah ketemu, yaitu tadi 7, 15 kurangi 7 adalah 8. Jadi kuantitas keseimbangan pasarnya sebelum diberikan subsidi adalah 8. Selanjutnya kita cari keseimbangan pasar sesudah subsidi. Keseimbangan pasar terjadi apabila QD sama dengan QS, tapi di sini kita akan mencari QD dan QS yang sesudah subsidi. Jadi QD-nya adalah QD aksen dan QS aksen. QD 15 min P, kemudian QS-nya adalah persamaan yang setelah subsidi, yaitu min 3 plus 2P. Diperoleh 2P pindah ke depan jadi min 2P, min 2P min P jadi min 3P, 15 nya pindah ke belakang jadi minus min 3, min 15 jadi min 18, min 18 dibagi min 3 jadi hasilnya 6. Jadi harga keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah 6. Selanjutnya kita cari kuantitas barang setelah subsidi. Kita ambil dari persamaan QD 15 min P. 15 min P nya sudah ketemu, yaitu 6. 15 kurangi 6 adalah 9. Jadi kuantitas barang yang ada di pasar setelah diberikan subsidi keseimbangannya adalah ada di angka 9. Selanjutnya kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Nah, ini dapat digambarkan seperti ini. Jadi awalnya QS ini adalah fungsi penawaran tanpa subsidi, menjadi turun menjadi QS aksen setelah diberikan subsidi, ya. Begitu juga dengan titik keseimbangannya. Jadi ini maksudnya adalah di sini adalah E aksen, ya, E aksen. Kemudian ini adalah E, yaitu titik keseimbangan semula, dan ini adalah titik keseimbangan setelah diberikan subsidi. Nah, untuk menggambar kurvanya sudah saya contohkan pada pembahasan tentang kurva keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Nah, ini hampir sama. Jadi
ini adalah KD ya, KD ini adalah A, kemudian ini adalah A per B. Kemudian bagaimana untuk menggambarkan kurva penawarannya, yaitu ini A per B, kemudian ini kalau ditarik ini akan ke sini, jadi di sini adalah min A. Jadi kalau ditarik ini akan ada garis ke sini ya, lurus, jadi bisa ke sini. Kemudian ini juga, ini adalah A per B, kemudian di sini min A. Jadi kalau di sini kan tadi KD-nya adalah berapa? 15 min P. Jadi 15 min P ya, KD-nya adalah 15 min P. Kemudian A-nya di sini kan 15, berarti A-nya titiknya adalah di sini 15. Kemudian A per B yaitu 15 dibagi B-nya ini adalah 1, di sini adalah 1. Jadi 15 dibagi 1 sama dengan 15. Jadi di sini adalah 15. Itu untuk menggambar kurva permintaan atau KD-nya. Kemudian QS-nya tadi kan di awal QS-nya adalah min 6 plus 2P ya. Min 6 plus 2P. Nah, berarti min 6 di sini adalah min 6. Di Q-nya berarti min 6, min A-nya ya. Ini akan saya hapus dulu biar lebih jelas. Nah, di sini kemungkinan di sini adalah ada titik min 6. Kemudian A per B berarti 6 bagi 2 adalah 3. Nah, di sini 3. Nah, berarti kalau ditarik garis lurus ini akan ke sini. Titik ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian QS aksen atau fungsi penawaran setelah diberikan pajak subsidi maksudnya. Nah, itu adalah min 3 plus 2P ya. Q aksennya adalah min 3 plus 2P. Jadi di sini QS-nya adalah min 3 plus 2P. Lalu min A-nya berarti kan min A-nya adalah 3. Ini min A, min 3. Min 3 itu kira-kira mungkin ada di sini ya, min 3. Kemudian kalau ditarik garis kan ke sini, itu ini adalah min 3. Kemudian A per B, jadi rumus di sini kan titik ini kan A per B, jadi ya titik untuk mencari titik P-nya di sini adalah A per B. A-nya berapa? A-nya 3 ya, bukan minus A, tapi di sini adalah A. Jadi 3 dibagi 2 berapa? 1,5. Di sini adalah 1,5. Kemudian ditarik garis. Kemudian titik keseimbangan sebelum dan sesudah produksi atau produk suatu barang diberikan subsidi. Ini tadi kita mendapatkan sebelum diberikan subsidi ini adalah 8,7. 8 adalah kuantitasnya, 7 adalah harganya. Kemudian setelah diberikan subsidi ini kuantitasnya 9 dan harganya 6. Nah, berarti kan di sini tadi ini sudah diberikan subsidi, kuantitasnya adalah 9 ya, di sini adalah 9 dan harganya 6. Sebelum diberikan subsidi, kuantitasnya adalah 8 dan harganya adalah 7. Seperti itu. Mudah untuk dihitung. Nah, selanjutnya menghitung bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah, tadi untuk menghitung subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah selisih antara harga sebelum subsidi dan harga keseimbangan setelah subsidi.
Nah, harga sebelum diberikan subsidi adalah di sini 7, dan setelah diberikan subsidi adalah 6. 7 dikurangi 6 adalah di sini sama dengan berarti 1 ya. Hasilnya adalah 1. Jadi setiap barang yang dibeli konsumen secara tidak langsung konsumen akan menikmati subsidi sebesar 1. Nah, selanjutnya bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, yaitu adalah besarnya subsidi per unit barang dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah, subsidi per unit barangnya adalah 1,5 dan subsidi yang dinikmati konsumen adalah 1 ya, ini 1. Jadi 1,5 dikurangi 1 adalah 0,5. Jadi produsen ini akan menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar 0,5. Selanjutnya, berapa sih subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah? Nah, perhitungannya adalah S, ini S besar, ini S kecil. S kecil ini artinya adalah besarnya subsidi per unit barang. Per unit barang tadi adalah 1,5, ini terbalik sama saja, 1,5, dan kuantitas barang yang terjual setelah subsidi ya, ini adalah GE aksen ya, GE aksen di sini, GE aksen. GE aksennya berapa? Nah, GE aksennya adalah 9 ya, 9. Jadi 1,5 dikalikan 9 sama dengan 13,5 ya. Begitu cara menghitung subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yang dinikmati oleh produsen, dan berapa jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap suatu barang. Nah, seperti ini perhitungannya. Untuk pembahasan tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar sudah lengkap. Silahkan dicoba untuk mengerjakan soal kembali seperti soal yang sudah dicontohkan ya, seperti ini, untuk menghitung berapa jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi, kemudian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, produsen, dan juga berapa jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih.